Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam ini Allah masih memberikan kita nikmat wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa kembali berkumpul pada pagi ini di tempat yang mulia ini di masjid kita ini Masjid Jami Al-Batu untuk sama-sama berkumpul bermuajah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tahadud bi ni'mah. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam ini, langkah kita, alinan tangan kita ke masjid ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga lillahi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita pengikut sampai pada akhir zaman. Jamaah hadirin hadirat Masjid Al-Bata rahimakumullah, pada hari ini bertepatan pada malam tahun baru Islam Nabawi Hijriah 1445 Hijriah. Kita wajib tahu bahwa bulan ini adalah bulannya kita, bulan umat Islam. Untuk itu kita bisa merayakan pada malam ini dengan berzikir, bertahmid, takbir. Kita bisa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan dengan zikir kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, memberikan barokah pada kita semua, dan keluar kita dari majelis ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Malam ini kita akan membaca doa dengan awal, yang kedua membaca Yasin, dan selanjutnya akan diisi dengan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Asyik Saifuddin. Untuk yang pertama, marilah sama-sama kita membaca doa awal dan akhir tahun yang insya Allah yang akan disampaikan oleh Ketua PKM Masjid Jami Al-Batu, Ustaz Asyik Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus tokoh masyarakat, alim ulama, para dewan pembina, pengurus, wabil khusus Sayyidina Ustaz Hasanuddin. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita diberikan berbagai macam kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pada
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin ya Ya Allah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya Allah. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaytani anhu Amin. wa lam atub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu wa harimta alayya fa'ala qudratika ala uqubati wa da'awtani ila tawbati minhu fa'ala jur'ati ala ma'siyatika fa inni astaghfiruka فاغفر لي وما عملت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني وأتقى رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أتب منه ولم ترضه ولم تنسه وحرمت علي بعد قدرتي على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جرأتي على معصيتك فإني أستغفرك فاغفر لي وما عملت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تنسى رجائي منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أتب منه ولم ترضه ولم تنسه وحرمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جرأتي على معصيتك فإني أستغفرك فاغفر لي وما عملت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تنسى رجائي منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Mari selanjutnya kita mohon kepada Allah untuk awal-awal bulan Syawal Muhammadiyah ini, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sahkan dalam kebatin kita, Allah berkahi usia kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berikan kemudahan kepada kita dalam segala urusan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khaza'inallahi nuran wa takunu lana wa lil mu'minin farajan wa farahan wa sururan wa ala alihi wa
الشيطان وأوليائه وجنوده وارحمنا يا جنات الرحمن من الشرور والاستغاثة بما يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
ولهم فيها ما يدعون إليه أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منصرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من إذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أكبارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mari kita membacakan doa awal tahun dan doa akhir tahun dan dilanjutkan dengan pembacaan Yasin. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mohon persediaan Ustaz Saifullah untuk memberikan tausiahnya. Mari falyatafaddal mashkuran. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita ucap puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga di malam hari ini, di malam yang berbahagia ini, kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Barakah. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh yang kelak di yaumil kiamah akan membela kita. Jadi setiap amal itu kelak di yaumil kiamah Allah akan tampakkan di hadapan kita, bahkan bukan hanya saksi-saksi, termasuk karpet yang kita duduki, tembok yang kita sandar, pagar yang melihat kita, kelak semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa malam hari ini kita berzikir kepada Allah dengan mengagungkan asma-Nya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah mengikuti ajarannya sehingga di yaumil kiamah kita diangkut sama Nabi. Karena ada sekarang di dunia yang ngaku-ngaku umat Nabi tetapi Nabi tidak mengakui. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi, semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Sahabat bertanya kepada Nabi, kila ya apa ya Rasulullah? Siapakah yang enggak mau? Kata sahabat ini bertanya. Sahabat heran, kenapa kok enggak mau masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah
ketika kita bertindak, bertanduk, berperilaku di dalam keseharian kita, ada pedoman kita, ada contoh kita, ada teladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang masuk surga. Waman asoni, kata Nabi, dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku faqad aba, dia yang enggan yang masuk surga. Ini Nabi masih sopan, masih begitu baik kalimat kata-katanya, tidak menggunakan kalimat yang kasar bagi orang yang mengingkari Nabi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. 1444 Hijriah tadi sore berlalu di dalam kehidupan kita. Tentu kalau hitungan kita, hitungan usia kita ini semakin bertambah, pada hakikatnya usia jatah hidup kita itu semakin berkurang. Tapi kadang kita aneh, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ada orang-orang yang ulang tahun, kemudian merayakan pergantian tahun dengan berhura-hura, dengan bersukaria, bahkan ditopang, didukung dengan arah maksiat. Ini aneh. Jatah hidup di dunia berkurang, tetapi dia senang. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa yaumun inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun," kata Allah. Sesungguhnya di satu hari di dunia adalah 1000 tahun dibandingkan lamanya sehari di akhirat. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita hitung, 1000 tahun di dunia ini sama dengan satu hari di akhirat. Nah, mana mungkin bagi orang-orang yang beriman menyia-nyiakan waktunya, ya, membuang-buang waktu untuk hura-hura, membuang-buang waktu untuk bermaksiat, bahkan untuk hal yang mubah pun bagi orang yang beriman ini tentu akan sayang waktunya walaupun sedetik saja. Ingat ketika seseorang kelak di akhirat ini ketika menyesal, memohon kepada Allah, berdoa, meronta-ronta, dia ingin kembali ke dunia. Tetapi kata Allah, apabila waktunya meninggal, mati seseorang, maka tidak akan dapat dimundurkan dan tidak dapat dimajukan. Nah, alhamdulillah, di pergantian kita, tahun kita 1444 Hijriah, kemudian kita memasuki 1445 Hijriah ini, kita diawali tadi dengan doa awal tahun, kemudian doa akhir tahun, akhirnya Ustaz Ahsanuddin, kemudian dibacakan penghulunya istighfar. Ini sangat luar biasa pahalanya ya. Ini kalau orang tahu pahalanya, baca Sayyidul Istighfar, niscaya nggak akan sempat baca WA untuk bermaksiat. Kalau tahu pahalanya, dia tidak sempat baca gosip. Karena apa? Begitu besar pahalanya baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Subhanallah. Kemudian dibaca doa, baca suratul Yasin. Kata Nabi, orang yang membaca suratul Yasin ketika ia mempunyai kesulitan, maka Allah akan mudahkan. Tetapi kita tidak menganggap setiap malam Jumat, kemudian di awal tahun, di akhir tahun itu wajib membaca suratul Yasin. Tidak. Ini dalilnya umum. Bagi siapa yang membaca suratul Yasin, maka Allah akan memudahkan di dalam langkah urusannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan melangkah urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, muhasabah, introspeksi kita. Satu tahun yang lalu di 1444 Hijriah, apa yang telah kita lakukan untuk beribadah, untuk bekal kelak kita di akhirat? Masih banyak tidak kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan. Ini kadang-kadang Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita ini ingin kebaikan, tetapi yang kita lakukan ini kesalahan.
Kita ingin baik, tetapi kita melakukan kesalahan. Contoh bagi anak muda, kita itu zaman dulu, kalau Pak Haji Jamris ini selalu ngeposting, ingat nggak waktu celana dikaretin, nah gitu kayak gitu ya. Suruh ingat nggak kayak gitu. Kita mungkin dulu seusia saya ini tidak terlalu banyak godaan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang ini subhanallah, Allahu Akbar, godaannya sangat luar biasa. Ya. Nah, kalau kita manajemen kita baik dari untuk mengarungi kehidupan ke depan ini, kita harus punya cita-cita. Kemudian cita-cita itu agar tercapai, maka harus kita lalui. Harus kita semangat, harus kita sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita itu. Kalau di dalam bahasa Arab, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan. Contoh, di sekarang lagi viral, ya. Yang dulunya tukang sapu, kemudian sempat jadi satpam, sambil jadi satpam terus jadi sambil kuliah. Sekarang jadi apa? Itu yang update politik. Jadi wakil menteri Wamenkes. Subhanallah. Wakil menteri. Dulunya SD aja mungkin susah ya. SMP-nya susah, sambil sekolah. Tapi karena memang ingin maju, saya baca profilnya, dia sungguh-sungguh, maka dia mencapai keberhasilan apa yang dia inginkan. Nah, begitupun juga kita. Kalau kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, menginginkan keberhasilan, ini tidak mustahil akan didapatkan dengan bimsalabim, kalau kata bahasa ngawur lah gitu ya. Bimsalabim jadi menteri, bimsalabim jadi ustad, bimsalabim jadi pengusaha. Ada nggak yang kayak gitu? Jarang banget. Ada mungkin, tapi satu-satu itu anugerah, mungkin pemberian dari Allah. Tetapi kebanyakan haruslah di manage. Nah, contoh bagi anak muda, kita pengen jadi apa? Di tahun depan atau jangkauan 10 tahun, 20 ke depan itu, 20 tahun ke depan itu kita pengen jadi apa? Kemudian caranya bagaimana? Kalau saya sarankan bagi anak muda, lebih baik jadi ustadz. Mau nggak kira-kira jadi ustadz? Nggak ada yang mau kan jadi ustadz. Jadi ustadz itu enak, Pak. Ada yang mau jadi ustadz. Jadi ustadz itu enak, Pak. Coba dibandingkan dengan petani. Kalau petani, kalau mau dapat beras, berapa bulan kita nanam beras? Ada yang tahu? Berapa? 6 bulan zaman dulu. Pandan Wangi itu Cianjur asli, enak banget dah ya. Itu 6 bulan zaman dulu. Kalau sekarang 3 bulan sudah turun. Petani pengen beras, 3 bulan dia harus nanam dulu, harus menggarap dulu. Kalau kiai 1 jam datang ceramah, begitu ceramah sama panitianya dibawain beras karung 1 jam. Benar nggak kira-kira? Begitu biasanya. Di sini biasa nggak begitu, Ustaz? Ya mentang-mentang yang ceramahnya ketua DKM, lenggang mulu pulang. Dianterin ke rumah Ustaz ya. Kalau nggak biasain Ustaz. Kayak gitu ya. Itu seperti itu. Coba kalau umpama satu lagi, tanam pisang berapa tahun? Berapa lama? 8 bulan sampai 1 tahun tanam pisang. Coba Ustaz ceramah 1 jam, dapat 3 sisi, mau yang paling gede lah bisa. Gitu ya. Kalau jadi ustaz, makanya kalau kata saya tangannya jadi ustaz, apalagi ustaznya Ustaz Abdul Somad, bukan Ustaz Asep Saifuddin, bukan. Kalau Ustaz Abdul Somad dikasih mobil terakhir, mobil apa kemarin itu? Jaguar, subhanallah. Gampang banget, makanya jadi ustaz, paling gampang itu. Cuman kadang-kadang Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi ustaz ini kadang-kadang suka tersinggung. Berkahnya paling banyak banget.
Diledekin sama anak-anak dapatnya dikit. Subhanallah. Nah jadi Ustadz itu subhanallah sangat luar biasa. Tetapi disitulah kenapa keberkahan yang akan kita dapati Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang pertama kuncinya adalah beriman dan bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah dalam Al-Qur'an, sekiranya penduduk negeri beriman, bertakwa, la fatahna, pasti niscaya kata Allah. Ini kita yakin enggak negeri kita akan diberkahi? Insya Allah. Kalau kita bertakwa, kuncinya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau kita enggak bertakwa, ya jauh. Allahu Akbar. Amerika yang segitu, terakhir Prancis itu yang segitu negara majunya karena mendukung LGBT. Kalau Ustadz Abdul Somad itu tegas banget ya. Jangan LGBT, kalau pembanci itu bencong itu kan kasar banget. Jadi nggak usah ini. Terakhir di Prancis itu karena melawan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang huru hara. Udah 2 bulan terakhir ini kerepotan di Prancis. Di mana-mana ribut. Allahu Akbar. Walau anna ahlal qura, kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya penduduk negeri ini beriman, kemudian bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, pasti kata Allah, barakatin minas sama, diturunkan keberkahan dari langit, diturunkan. Jadi hujan itu bukan sebagai azab bagi orang-orang yang beriman. Kata Allah di dalam tafsirnya, di dalam ayat lain, hujan itu untuk menyirami pohon-pohon, kemudian pohon itu akan tumbuh buah-buahan, tumbuh makanan, maka ada yang dimakan oleh manusia, ada juga yang dimakan oleh binatang, binatang pun juga dagingnya kembali dimakan oleh manusia. Disitulah keberkahan. Tetapi ketika walakin kadzabu, kata Allah, tetapi apabila penduduk negeri itu ingkar, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan kami siksa mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Allahu Akbar. Ketika kita beriman bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, akan dikeluarkan juga dari bumi buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, untuk introspeksi diri kita, siapa yang paling beruntung? Siapa yang akan mendapatkan kebahagiaan? Siapa yang akan mendapatkan keselamatan? Yaitu adalah yang beriman, yang bertakwa. Walaupun iman sebesar biji zarah kata Nabi, walaupun iman kita kecil, tetapi jangan sampai kita musyrik, jangan sampai kita syirik, jangan sampai kita munafik. Masih ada kemungkinan kita masuk surga walaupun di neraka terlebih dahulu. Tetapi waliyadzubillah, naudzubillah, kita pengen langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan sulit sekalipun, manusia tetap akan diberkahi dengan caranya Allah ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini waktu isyanya sudah berapa menit lagi, Bang? Habis ya, cukup ya? Subhanallah, masih pengen panjang tadi ya. Udah mau masuk isya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, marilah kita memakmurkan masjid. Insya Allah ini adalah amal soleh yang kita lakukan, yang tadi saya sampaikan. Insya Allah yakin kelak di yaumil kiamah ketika harta nggak bisa menemani kita lagi, harta kita nggak bisa menemani kita lagi, kecuali yang disedekahkan. Tetapi amal soleh yang kita lakukan akan masuk ke alam kubur, menerangi alam kubur, menemani kita, dan akan membela kita bahwa kita termasuk orang-orang yang
tidak menebar fitnah, dan insya Allah itu semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di akhir acara ini kami sampaikan, semoga kita semua diampunkan seluruh dosa dan kesalahan kita, dosa dan seluruh kesalahan orang tua kita, anak kita, istri kita, semua kita insya Allah diampunkan seluruh dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, kesalahan-kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti Ustaz Tanzil doa terakhir. Alhamdulillah.